Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi kelompok kami ini akan membahas terkait jurnal bagaimana perubahan kadar air yang mempengaruhi perilaku kembang bebas atau free swelling tanah lempeng ekspansif. Yang dimana lokasi dari penelitian itu ada di Karangjati, Ngawi, Jawa Timur. Kemudian kelompok kami itu berisikan area pertama saya bernama Prawira Ahmad Arjowijoyo dengan APM 240439330. Saya Pradipta Putra Alandra dari NPM 2406040952. Dan saya Putri dan saya 24064187175. Oke, latar belakang dari jurnal ini yakni tanah lempung ekspansif adalah jenis tanah lempung yang bisa mengembang saat basah dan juga bisa menyusut saat dia kering. Perubahan ini terjadi karena tanah mengandung mineral yang mudah menyerap air, seperti montmorillonite yang memiliki kapasitas pertukaran ion tinggi dan daya serap air yang besar. Akibatnya tanah bisa naik dan turun sehingga menyebabkan retakan pada bangunan dan jalan. Di daerah Karangjati, Ngawi, tanahnya termasuk jenis yang sangat mudah mengembang. Karena kondisi cuaca di Indonesia yang bergantian antara musim hujan dan kemarau, membuat perubahan ini semakin sering terjadi. Karena itu penelitian tentang pengaruh kadar air terhadap pengembangan tanah penting dilakukan agar pembangunan lebih aman dan tidak mudah rusak. Next. Jadi fokus penelitian pada jurnal ini di wilayah Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi, yakni klasifikasinya CH, dan berpotensi mengembang sangat besar. Karena kondisi iklim tropis Indonesia dengan siklus musim hujan dan kemarau memperparah proses kembang susu tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kadar air terhadap free swelling menjadi penting untuk memahami karakteristik tanah dan mendukung perencanaan konstruksi yang lebih aman. Oke, selanjutnya maksud dan tujuan. Untuk maksud dari eh, jurnal ini yakni memahami perilaku tanah ekspansif terhadap perubahan kadar air. Selanjutnya mengetahui seberapa besar tanah mengembang saat terkena air. Yang terakhir memberikan gambaran dampak tanah ekspansif terhadap konstruksi. Selanjutnya tujuan. Untuk tujuan umumnya yakni mengetahui perubahan kadar air terhadap perilaku free swelling tanah ekspansif. Dengan tujuan spesifiknya menganalisis pengaruh kadar air terhadap free swelling, mengukur besarnya pengembangan vertikal, horizontal, dan volumemetrik, menentukan hubungan antara indeks plastisitas dengan potensi pengembangan tanah. Yang terakhir, mengevaluasi pengaruh penambahan Na bentonit terhadap peningkatan plasticity index serta aktivitas tanah. Jurnal ini juga penting dilaksanakan karena di Indonesia banyak wilayah yang eh, tanahnya itu ekspansif. Terus juga kerugian dari tanah ekspansif itu kerugian infrastrukturnya sangat besar. Dilanjut ke metode. Selanjutnya itu metode yang pertama dalam material dan pengambilan sampel. Di penelitian ini menggunakan tanah lempung ekspansif yang diambil dari daerah Karangjati, Ngawi, Jawa Timur. Sampel tanah diambil pada kedalaman sekitar 2 meter menggunakan tabung sampel untuk memperoleh tanah tak terganggu. Secara geologi, formasi tanah di lokasi tersebut berupa clay shell terlakukan. Untuk memvariasikan sifat plastisitas dan potensi swellingnya, tanah asli kemudian dicampur dengan Na bentonit yang dibeli secara komersial. Pencampuran dilakukan berdasarkan persentase berat kering tanah dengan 3 variasi campuran, yaitu sekitar 6,8%, 13,6%, dan 20,4% Na bentonit, serta tanah tanpa campuran. Selanjutnya yaitu preparasi sampel. Setelah proses pencampuran, tanah di remove
dan dibentuk menjadi benda uji silinder dengan diameter 6,35 cm dan tinggi 1,7 cm. Pemadatan dilakukan berdasarkan kondisi uji faktor standar. Kadar air awal ditetapkan sebesar 32% dan berat isi kering sebesar 1,26 gram per cm kubik. Kondisi awal ini dibuat sama untuk seluruh variasi campuran, sehingga perbedaan swelling yang terjadi dapat dikaitkan langsung dengan variasi kadar bentonit dan perubahan kadar air. Selanjutnya yaitu uji free swelling. Pengujian free swelling dilakukan mengacu pada standar ASTM D4546966. Dalam pengujian ini, benda uji dibiarkan menyerap air dan mengembang tanpa adanya beban atau tekanan luar, sehingga tanah dapat mengembang secara bebas ke segala arah. Perubahan dimensi diukur menggunakan jangka sorong digital. Pengamatan dilakukan hingga tanah mencapai kondisi jenuh, yaitu derajat kejenuhan mendekati 100%. Parameter yang diamati meliputi pengembangan vertikal, pengembangan horizontal, serta pengembangan volumetrik. Selanjutnya ada perhitungan regangan pengembangan. Regangan pengembangan dihitung sebagai presentasi pertambahan dimensi terhadap dimensi awal. Regangan vertikal dihitung berdasarkan perubahan tinggi, regangan horizontal berdasarkan perubahan diameter, dan regangan volumetrik berdasarkan perubahan volume total. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis hubungan antara peningkatan kadar air dan besarnya deformasi pengembangan tanah. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan ada 4 eh, hasil atau pembahasan utama yang dibahas pada paper kali ini. Yang pertama ada sifat fisik tanah, kedua ada swelling vertikal versus waktu, lalu hubungan kadar air dan pre-swelling, serta data kuantitatif pre-swelling. Yang pertama, sifat fisik tanah, hasilnya itu menunjukkan bahwa PI meningkat seiringnya penambahan Na bentonite. Eh, Lalu ada aktivitas tanah meningkat. Semakin tinggi PI atau plasticity index, maka akan selinear dengan semakin besar kemampuan tanah menyerap air. Lalu itu juga linear dengan semakin besar potensi swelling. Hal ini juga konsisten dengan teori Das 2008 dan Mitchell pada 1996 yang juga dikutip dalam paper tersebut. Hanya ada swelling vertikal versus waktu, yang mana hasilnya itu semakin lama waktu, maka swelling akan semakin meningkat. Pada gambar ini menunjukkan hasil bahwa waktu perendaman berbanding lurus dengan deformasi vertikal yang terjadi. Maksudnya itu ketika tanah pertama kali terkena air, air belum langsung meresap dengan sempurna, butuh waktu. Untuk waktunya itu untuk mengisi pori-pori, lalu masuk ke struktur antar lapisan clay dan mengubah tekanan internal tanah. Seiringnya waktu, tekanan akibat ekspansi mineral meningkat, sehingga tanah akan terus naik. Selanjutnya, hubungan kadar air dengan free swelling. Hasilnya itu hubungan linear antara kadar air dan swelling. Paper ini itu menunjukkan kadar air yang semakin tinggi akan berbanding lurus atau linear dengan swelling. Eh, Arti linear di sini itu setiap kenaikan kadar air maka akan diikuti dengan kenaikan deformasi secara proporsional. Tidak tiba-tiba melonjak atau tidak stabil tapi konsisten naik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mekanisme swelling itu pada morilonite dikontrol oleh penyerapan air, tekanan osmosis, gaya elektrostatis antar partikel. Semakin banyaknya air, maka semakin besar juga tekanan pengembangannya. Dan untuk hasil yang terakhir itu eh, di seperti data yang di samping menunjukkan bahwa peningkatan kandungan Na-bentonite secara konsisten meningkatkan hasil pre-swelling, baik itu dalam arah horizontal, vertikal maupun volumetrik. Secara mekanistik, hal ini disebabkan oleh dominasi Na-montromilonite yang memiliki struktur berlapis tipe 2:1 dengan kapasitas hidrasi tinggi.
Infiltrasi air ke dalam ruang antar lapisan menghasilkan ekspansi kristalin yang mampu terakumulasi menjadi peningkatan volume tanah secara makroskopik. Nilai swelling volumetrik yang jauh lebih besar ini jauh lebih besar dibanding deformasi satu arah menunjukkan bahwa respon ekspansif tanah bersifat tiga dimensi dan tidak terbatas pada area tertentu. Maka dengan demikian, hasil ini secara tegas mengkonfirmasi bahwa peningkatan PI atau Plasticity Index dan aktivitas mineral lempung berbanding lurus dengan peningkatan potensi ekspansi. Sehingga tanah dengan plastisitas tinggi akan cenderung akan memiliki sensitivitas volumetrik yang signifikan terhadap perubahan kadar air. Next, untuk kesimpulan, Oke, baik. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kita lakukan ini, bagaimana perilaku pengembangan tanah ekspansif di Karangjati ini, baik secara vertikal, horizontal, maupun volumetrik, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Peningkatan kadar air cenderung diikuti oleh kenaikan nilai free swelling dengan pelubungan yang bersifat linear, sehingga semakin tinggi kadar air, semakin besar juga potensi pengembangannya. Besar deformasi pada area vertikal dan horizontal menunjukkan nilai yang relatif sebanding, sedangkan deformasi volumetrik menjadi jauh lebih besar karena merupakan akumulasi dari pengembangan pada kedua area tersebut. Selain itu, penambahan enna-bentonite terbukti meningkatkan nilai plasticity index serta aktivitas tanah. Kenaikan parameter plastisitas ini secara langsung memperbesar potensi free swelling karena tanah menjadi lebih reaktif terhadap perubahan kadar air. Dengan demikian, kadar air dan indeks plastisitas dapat dipandang sebagai parameter kunci yang harus diperhatikan dalam analisis teknis maupun perencanaan konstruksi pada tanah lempeng ekspansif, terutama untuk mengantisipasi risiko deformasi akibat perubahan kondisi kelembapan. Baik, jadi itu saja dari kelompok kami. Berikut ini terdapat referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.